Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Alhamdulillah kita udah memasuki pembahasan ilmu badi, yaitu di bagian muhsinat ma'nawiyah. Muhsinat ma'nawiyah itu banyak, ada 30 macam. Nanti kita akan bahas satu persatu secara intinya aja ya. Karena untuk menyingkat waktunya juga dan dan untuk pembahasannya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kita akan membahas tarif sama contoh kayak gitu aja. Nah, mulai pertama, seperti yang kita ketahui bahwa muhsinat ma'nawiyah itu ada 30-an macam, dan kita akan membahas yang pertama yaitu tibak. Al-muhsinat al-ma'nawiyah katsira lakinna ra'ayna alla nadhkuru minha ila mashtara amrahu ahammu an-nathir wa syair al-ma'nawiyah. Jadi yang paling masyhur atau yang paling dikenal di dalam pembahasan pribadi oleh penyair ataupun seorang pembuat prosa, puisi itu tentang tibak. Nah, tibak itu kenapa di sini tulis at-tibaku al-mutabaqu atakafu at-tadad. Jadi 4 kalimat tersebut itu mempunyai persamaan atau muradif ya. Dia saya sebut sebagai muradif karena maknanya itu sama. Nah, walughatan al-jam'u baina syai'in. Jadi tibak, mutabaqah, takafu sama tadad itu jam'u baina syai'aini, penggabungan dua di antara sesuatu. Wastilahan al-jam'u baina maknaini mutaqabilaini sawa'un akana dari kata qabal tadad awil ijab wa salaf awil adam wal malaka wa tadhif. Nah, seperti itu. Jadi secara istilah itu penggabungan di antara dua makna yang berlawanan, baik dia baik seperti positif dan negatif, seperti ijab sama salaf kan. Kemudian juga seperti taqabul tadad. Jadi dua kata di dalam satu kalimat yang berlawanan, satunya bilang gini, satunya bilang kayak gitu. Nah, kita akan membahas awalan mutabaqah bilafdhi ini min naw'in wahid. Jadi pembagiannya itu ada dua. Yang pertama mutabaqah dengan dua lafadz dalam satu macam. Nah, macam ini disebut sebagai isim atau fi'il. Kita ke contohnya langsung, yaitu watahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Di sini kan ada aiqadun sama ruqudun. Aiqadun itu dia artinya bangun, ruqudun artinya dia tidur. Tapi menggunakan kalimat isim. Nah, kenapa saya tadi menerangkan naw'in wahid min naw'in wahid? Karena satu kalimatnya itu isim semua, macamnya isim semua. Nah, ada juga yang fi'il semua. Contohnya tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'azzu man tasya wa tudhillu man tasya. Nah, itu kan ada tu'ti sama tu'iz. Kemudian ada tangzi'u sama tu'iz, tudhillu. Nah, gitu. Itu kan fi'il semua. Kemudian yang ba mutabaqah bilafdzain min naw'aini.
Nah, itu ada dua macam. Dua macam ini di dalamnya ada isim sama fi'il di dalam satu kalimat. Seperti contoh, wa uhyil mauta biidznillah. Nah, uhyi itu kan fi'il, al-mauta itu isim. Hidup dan mati kan berlawanan. Nah, itu di dalam satu kalimat menggunakan isim sama fi'il. Udah gitu sih. Kemudian ini ada tibak al-ijab sama tibak as-salb. Ini yang kedua ya, pembagian kedua dari masalah tibak, mutabaqah, takabur sama tadud. Tibak ijab tuh sama kayak yang tadi, mutabaqah, bilafdhin minawain. Ya kayak contohnya wa tahsabu qadrun wa hum ruqud itu bisa. Kemudian lah maka sabat suari maka sabat itu bisa. Tuh. Nah, sama sih asal di dalamnya itu tidak terdapat huruf nafinya. Nah, yang kedua, tibak salab itu terdapat huruf nafi. Makanya dia muradnya wa ayya juma'a baina fi'alai masdar wahid musabbit sama mangfi. Tuh. Jadi seperti contoh walakin aktsaron nasina ya'lamun. La ya'lamun kan dia nafi. Ya'lamun itu musabbit ya atau tasbit. Yang pertama makanya disebut tibak salab. Itu. Yang kedua, al-muqabalah. Al-muqabalah itu juga minat tibak. Oh ya, ayyu'ta bimakna ini. Jadi bimakna ini mutawafiqo ini au aksar summa ya'ti bima yuqabilu dzalika ala sabili tartib. Jadi kalau muqabalah itu kata berlawanannya atau kata tadi kan kalau tibak itu ada dua macam ya. Kalau ini lebih dari dua, makanya disebut muqabalah. Bimakna ini mutawafiqo ini au aksar. Summa yu'ti bima yuqabilu dzalika ala sabili tartib gitu. Jadi lebih dari dua macam, maka disebut muqabalah. Nah, seperti contoh wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ini kan ada tiga. Kenapa ada tiga? Yang pertama, yuhillu sama yuharrimu. Yang kedua, lahumu sama 'alaihimu. Yang ketiga, at-thayyibat sama al-khaba'ith. Udah gitu. Dan ini bukan satu macam, dia lebih dari satu macam. Ada domir, ada isim, ada fi'il dalam satu kalimat, tapi berlawanan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan tasyabul atraf. Tasyabul atraf adalah min mura'atin nadir. Mura'atin nadir tadi ya. Mura'atin nadir dulu. Ya juga fil kalam baina amrayni au umurun mutanasibala bitadud. Yaitu penggabungan di dalam satu kalam di dalam satu malam di antara dua sesuatu atau lebih, tapi dia tidak berlawanan. Tadi kan kalau masalah tibak, muqabalah, itu dia berlawanan ya. Tapi kalau ini enggak. Seperti contoh, asyamsu wal qamaru bihusban, ada bulan, ada bintang, itu. Bulan sama matahari kan sama ya, digunakannya untuk siang hari. Bentuknya itu sama, dia itu juga berkaitan gitu loh. Fungsinya juga berkaitan.
Udah gitu sih ya, kalau ada ada penggabungan di dalam satu kalimat tapi tidak berlawanan maka disebut mura'atin nadir. Asyamsu wal qamaru bihusban. Saya yakin kalian juga mafhum apa yang dimaksud dari pembagian tersebut. Nah, macamnya yang keempat ya. Empat tasyabul atrof. Tasyabul atrof itu min mura'atin nadir. Jadi sebagian dari mura'atin nadir yang artinya wa ayyahtama al-kalam bima yunasibu awwalahu fil ma'na. Jadi kalam yang akhir dia berkaitan maknanya dengan kalam di awal dalam satu kalam ya. Seperti contoh, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, yang kalam akhirnya kan wa huwal latiful khabir. Kenapa? Karena al-latif itu ditujukan untuk la tudrikul absar. Ya emang sifat al-latif kan bukan untuk melihat ya, makanya la tudrikul absar. Nah, beda sama yang al-khabir. Al-khabir untuk wa huwa yudrikul absar. Untuk mengetahui segala sesuatu meskipun al-khafiyat. Al-khafiyat itu sesuatu yang tersembunyi kayak gitu sih. Al-irsyad wa tashim. Nah, tashim itu wa wa ay ja'ala qabla akhir al-faqrah awil bait ma yafhamuhuma. Jadi artinya yang irsyad sama tashim itu sebuah kalimat atau fakroh yang menunjukkan bahwa lafaz yang tadi itu atau menunjukkan makna sebelumnya. Makna sebelum